Sementara sebanyak 359 jemaah calon haji kloter pertama asal Samarinda resmi diberangkatkan dari Bandara Sams Sepinggan, Balikpapan. Satu jemaah terpaksa menunda keberangkatan karena hamil muda. PPIH Embarkasi Balikpapan memberangkatkan kloter pertama menuju ke Tanah Suci. Dari 360 jemaah, hanya 359 yang berangkat. Satu jemaah saudara wanita ditunda setelah pemeriksaan kesehatan menunjukkan hamil 2 minggu. Keputusan diambil demi keselamatan ibu dan juga janin. Proses keberangkatan tahun ini menggunakan Garbarata untuk memudahkan jemaah, terutama lansia. Pesawat Garuda Indonesia lepas landas sesuai dengan jadwal pukul 11.55 WITA dengan proses berjalan lancar dan juga pengawalan petugas. Dan apa ada yang tidak berangkat, Pak? Kloter pertama ini alhamdulillah semuanya berangkat kecuali satu yang ditemukan hamil ya. Hamil yang secara medis dia tidak boleh berangkat karena hamil muda ya. Jadi jemaahnya sudah ikhlas, dia mau tidak berangkat tahun ini dan menunda keberangkatannya untuk tahun depan. Total berapa kloter satu ini, Pak? 360, berarti 360 kurang 1 ya. Kloter haji asal Ponorogo, Magetan, Sidoarjo, dan Madiun berangkat ke Madinah hari ini. Rombongan jemaah haji yang tergabung dalam kloter 19 hingga 21 ini diberangkatkan mulai pukul 4 pagi. Pemberangkatan jemaah haji dilakukan mulai pukul 4 pagi, di mana rombongan jemaah haji diberangkatkan dari Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Jemaah haji yang berangkat tergabung dalam kloter 19 hingga 21 asal Ponorogo, Magetan, Sidoarjo, dan juga Madiun. Dengan diberangkatkannya kloter haji ke-21 ini, saudara, maka sebanyak 7.979 jemaah haji telah diberangkatkan ke Madinah. Sementara satu jemaah haji tunda keberangkatan karena sakit di daerah asal. Sedangkan satu jemaah haji yang sebelumnya tunda berangkat karena hepatitis telah dinyatakan layak untuk terbang dan akan diberangkatkan di kloter selanjutnya. Sebanyak 387 jemaah calon haji yang terdiri dari 386 asal Wajo dan 1 asal Makassar tiba di Asrama Haji Sudiang, Makassar pada Senin pagi. Jemaah mengikuti layanan one-stop service yang mencakup pemeriksaan kesehatan, verifikasi dokumen perjalanan, hingga pembagian uang living cost. Selain itu, saudara, jemaah juga menerima gelang identitas dan juga kartu nusuk sebagai identitas resmi selama berada di Arab Saudi. Bapak Ibu jemaah, saya akan berpantun, jangan lupa dibilang cakep. Bilang apa jemaah? Itu pasar beli daun salam. Informasi terkini persiapan jemaah calon haji, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Kika Madona beserta juru kamera Nyoman Deni di Surabaya, Jawa Timur, dan jurnalis Kompas TV Wafik Azizah beserta juru kamera Nila Rustam di Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi rekan-rekan. Saya mau ke Kika lebih dulu. Kika, bagaimana proses pemberangkatan untuk jemaah haji di Surabaya pagi ini? Ya, Nanda dan juga saudara, untuk proses pemberangkatan pada pagi hari ini masih terus berlangsung untuk kloter 19, 20, dan juga 21. Jadi untuk pemberangkatan hari ini dibagi menjadi 3 kloter atau 3 waktu untuk pemberangkatan, yaitu pada pukul 4 pagi, pukul 12 siang, dan juga pada pukul 2:40 pada siang hari nanti. Untuk kloter yang akan berangkat adalah kloter 19 sampai dengan kloter 21. Ini merupakan kloter dari daerah asal yaitu Kabupaten Ponorogo, Magetan, Sidoarjo, dan juga Madiun. Nah, untuk pemberangkatan pertama pada hari ini yaitu pada pukul 4 pagi diharapkan nantinya akan tiba di Madinah pada pukul 1 siang waktu setempat, sehingga proses pemberangkatan ini diharapkan bisa berjalan dengan lancar. Sampai dengan hari ini sudah ada 21 kloter yang telah diberangkatkan. Itu artinya lebih dari 7.900 orang jemaah haji sudah diberangkatkan ke Tanah Suci, yang mana berdasarkan informasi yang kami terima, dari total 7.900 jemaah haji yang telah diberangkatkan, 93 diantaranya ini sempat dinyatakan sakit. Sakitnya macam-macam, mulai dari hipertensi, lalu juga saturasi oksigen yang turun, kelelahan, sehingga akhirnya membutuhkan waktu untuk beristirahat terlebih dahulu. 6 diantaranya bahkan sempat dirujuk ke Rumah Sakit Haji Sukolilo, Surabaya untuk mendapatkan perawatan secara intensif. Nah, dari hasil perawatan tersebut, sudah jemaah haji yang juga kemudian telah diberangkatkan, yaitu lebih dari 90 orang. Ini artinya
satu jemaah haji yang sebelumnya sempat dinyatakan TBC, menderita TBC dan dirawat di Rumah Sakit Haji Sukolilo Surabaya, ini juga sudah dinyatakan untuk layak terbang dan juga bersiap untuk berangkat mengikuti ke kloter berikutnya. Sementara untuk 92 jemaah haji lainnya ini sudah diberangkatkan tepat dengan kloter masing-masing. Ini artinya masih ada satu jemaah haji yang hingga saat ini juga masih belum dinyatakan bisa berangkat atau layak terbang karena menderita sakit di daerah asal sehingga membutuhkan perawatan secara intensif di daerah asal, sehingga dari total 93 yang tadi saya sebutkan, 92 telah diberangkatkan ke Tanah Suci, satu orang masih menunggu untuk keberangkatan, sementara satu orang lainnya masih sakit di daerah asal. Jadi untuk proses pemberangkatan ini kemarin juga sempat kami tanyakan bagaimana nantinya, apakah untuk proses pemberangkatan ini akan diikutkan kloter berikutnya. Ini nantinya akan ada mekanisme khusus yang disiapkan dari pihak panitia penyelenggara ibadah haji, yang mana untuk pemberangkatan jemaah calon haji ini waktunya adalah 1 kali 24 jam. Jadi laporannya harus 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan, sehingga nantinya bisa diproses terlebih dahulu untuk pemberangkatan dari para jemaah calon haji yang sebelumnya sempat dinyatakan tunda berangkat. Jadi kita masih menantikan. Demikian Anda. Oke, Kika. Beberapa di antaranya ketahuan untuk tidak bisa diberangkatkan karena ada pemeriksaan di awal. Bisa dijelaskan kepada kami pemeriksaan seperti apa yang dilakukan setibanya jemaah haji di sana? Jadi ada beberapa hal yang dipastikan oleh panitia penyelenggara ibadah haji setibanya di Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Yang pertama ini adalah tentu dengan kelengkapan dokumen-dokumen untuk para jemaah calon haji yang juga kemudian akan berangkat, seperti paspor, lalu juga kemudian visa dan juga dokumen-dokumen lainnya yang juga kemudian wajib untuk kemudian dibawa untuk pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2026 ini. Sementara untuk kesehatan, ini memang karena sebelumnya sempat ada banyak jemaah calon haji yang dinyatakan kelelahan seperti itu. Lalu juga kemudian menderita penyakit hipertensi, lalu sesak napas, dan juga saturasi oksigen yang sempat mengalami penurunan. Sehingga ini menjadi satu poin yang juga kemudian dipastikan terlebih dahulu bagi para jemaah calon haji agar kondisi kesehatannya prima. Tentunya juga disertakan kartu vaksin yang sebelumnya juga sudah dilakukan oleh jemaah calon haji sebelum mereka menuju ke Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Yang terakhir adalah vaksin polio dan juga meningitis. Jadi itu adalah vaksin wajib yang harus dipenuhi oleh para jemaah calon haji sebelum akhirnya tiba di Asrama Haji Sukolilo Surabaya untuk menunjang pemeriksaan yang dilakukan di Asrama Haji Sukolilo Surabaya. Untuk hari ini ketibaan dari para jemaah calon haji yang juga kemudian akan tiba di Asrama Haji Sukolilo Surabaya akan ada 5 kloter, mulai dari kloter 22 sampai dengan 26, yang mana kloter-kloter ini adalah dari Kota Madiun, Kabupaten Ngawi, Kota Surabaya, lalu juga kemudian Kabupaten Madiun dan juga Kabupaten Pacitan, serta Kabupaten Tuban, yang mana untuk kedatangan dari para jemaah calon haji dari 5 kloter tersebut akan mulai dilakukan pada pagi hari ini, pada pukul 7 pagi ini. Demikian Anda. Oke, ini sebenarnya menjadi imbauan untuk jemaah calon haji yang memang belum berangkat untuk bisa menjaga kesehatan, menunggu kloter selanjutnya. Nah, ini dari Surabaya, kita akan bergeser ke Makassar, Sulawesi Selatan di Asrama Haji Sudiang bersama dengan Wafik Aziza. Wafik Aziza, gambarkan kepada kami bagaimana situasi jemaah haji di sana. Iya, Nanda dan juga saudara, di belakang saya saat ini adalah proses penerimaan jemaah calon haji yang berasal dari Kabupaten Wajo dan juga ada satu dari Makassar. Saat ini masih berlangsung bagaimana proses pembagian living cost kepada para jemaah yang sudah tiba sejak pukul 8 pagi tadi, di mana ada sebanyak 386 jemaah calon haji, kloter 10 asal Wajo dan 1 dari Makassar ini sudah tiba. Dan setibanya di Asrama Haji Sudiang, seluruh pelayanan penerimaan jemaah calon haji ini langsung mendapatkan pelayanan one-stop service, mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga kemudian pembagian living cost dan juga pembagian kartu identitas bagi para jemaah. Pelayanan khusus tentunya diberikan kepada jemaah lanjut usia untuk memastikan kenyamanan mereka selama berada di Asrama Haji Sudiang hingga kemudian berangkat menuju Arab Saudi. Selain itu, seluruh jemaah calon haji juga dibagikan gelang identitas. Dan tahun ini ada layanan terbaru yang diterima oleh jemaah calon haji, yaitu pembagian kartu nusuk, di mana kartu nusuk ini merupakan kartu identitas bagi para jemaah saat mereka berada di Arab Saudi. Selain itu, proses pemeriksaan imigrasi dilakukan di Makassar. Jadi jemaah calon haji yang kemudian berangkat ataupun tiba di Arab Saudi tidak lagi dilakukan pemeriksaan imigrasi karena sudah melalui tahapannya di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Nah, rencananya khusus untuk kloter 10 akan diberangkatkan menuju Arab Saudi
pada pukul 4 subuh besok di 28 April. Sementara itu untuk kloter 9 yang sebelumnya memang sudah tiba di Makassar pada minggu kemarin akan diberangkatkan pada pukul 7 malam nanti hari ini. Kami juga perlu menginformasikan saudara hingga saat ini sudah ada 8 kloter yang sudah diberangkatkan melalui embarkasi Makassar dengan total jemaah calon haji sebanyak 3.138 jemaah sudah tiba di Tanah Suci, dan juga tercatat ada 2 jemaah batal berangkat karena kondisi kesehatan. Nantinya kami akan update lagi bagaimana proses penerimaan dan juga pemberangkatan jemaah haji asal embarkasi Makassar. Demikian, Nanda. Oke, kita nantikan update seperti apa khususnya dari embarkasi Makassar juga. Salah satunya terima kasih jurnalis Kompas TV Wafiq Aziza dan juru kamera Nila Rustam melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan sebelumnya ada Kika Madona dan juru kamera Nyoman Dedi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.